Halo semuanya, saya akan perkenalkan satu program POS atau program pasir yang sangat cocok dan sangat bagus digunakan oleh para pengusaha yang bergerak dalam bidang retail, namanya program Microsis. Baik, saya akan membuka programnya. Jadi dengan cara klik dua kali. User defaultnya itu adalah username-nya IT. Kita masukkan IT, enter, kemudian passwordnya adalah KSR. Enter, enter. Nah, seperti ini dia tampilan interface-nya dari program Microsis. Jadi program Microsis ini terdiri dari tiga bagian utama sebenarnya, yaitu master, transaksi, dan laporan. Masternya itu terdiri dari master stok barang. Kita klik. Nah, seperti ini kita coba cari salah satu item barangnya. Nah, seperti ini. Jadi sudah dikelompokkan ya, kode barangnya apa, namanya, kemudian jenisnya apa, dia masuk ke rak nomor berapa, dan brandnya apa, serta suppliernya apa, harga beli, harga pokoknya. Kemudian ini harganya bisa di setting juga sesuai dengan quantity bertingkat. Kalau beli 1 3.000, beli 6 2.800, dan seterusnya. Atau di setting juga harga membernya juga bisa, dan juga ada harga bundling, yaitu satuannya dus isinya 24, harga jualnya 42. Jadi ini nanti langsung dia, begitu dusnya laku, langsung stoknya kepotong 24 kayak gitu. Best Buy ini ada item promo. Jadi selama tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, item barangnya ini akan harganya 2.700 gitu. Nah, ini harganya itemnya ini 2.700. Kalau ada member yang belanja, berlaku harga member gitu. Jadi yang mana harganya paling kecil itu nanti dapat dia harganya si customer. Oke, lanjut ke master brand kategori. Ini untuk pengelompokan jenis barang. Jadi barangnya itu nanti masuk ke subkategori mana, seperti itu. Jadi ini bisa digunakan untuk analisa penjualan atau bisa digunakan untuk proses stok opnam. Nanti kita misalkan stok opnam khusus stoknya biskuit. Jadi bisa nanti hanya stok biskuit aja yang keluar kayak gitu. Di sini untuk pengelompokan displaynya, dia nanti masuk ke rak nomor berapa. Ini sama juga bisa digunakan untuk ngeprint stok di rak nomor berapa kayak gitu. Brand ini juga bisa digunakan untuk analisa penjualan dan juga stok opnam. Jadi kita ngeprint stoknya khusus brandnya, misalkan Sweetie gitu. Hanya kelompok Sweetie aja nanti yang ke print gitu. Yang penting kita waktu daftarin di master stock itu udah bener brandnya adalah Sweetie kayak gitu. Kemudian master supplier. Master supplier ini untuk pengelompokan data supplier. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini pengelompokan master suppliernya. Ada fitur TOP, TOD lead time. Ini sangat berguna sekali kalau digunakan nanti untuk membuat PO ke supplier gitu ya. TOP ini turn of payment. Jadi kalau TOP-nya 14 hari, jadi nanti waktu nginput pembelian langsung nanti ada laporan jatuh temponya itu 14 hari mulai dari sejak hari ini diinput gitu. Jadi nanti ada laporan nota-nota supplier yang sudah jatuh tempo. Jadi ngitungnya programnya nanti dari sini gitu. TOD-nya ini untuk membuat PO ke supplier untuk membuat minimum maksimum stok yang harus ada di toko gitu. Kalau lead time ini juga berlaku di sana dia. Jadi kalau sekarang kita ngorder lagi berapa harinya barang ini datang, ini nanti juga berlaku untuk membuat sistem PO kayak gitu. Ini hari kunjungannya, selebihnya seperti ini. Kemudian ada member. Member ini digunakan untuk mendaftarkan member-member yang ada di toko kita gitu. Jadi bisa nanti gunakan untuk sistem poin atau misalkan dia ngebon boleh juga. Ini nanti bisa kita gunakan untuk sistem poin, atau kalau misalkan ada sistem
ngebon gitu boleh juga nanti diisi plafon piutangnya. Seperti itu. Master user untuk daftarin user-user pengguna program. Nanti selain kasir diatur juga hak aksesnya kayak gini. Seperti itu. Kemudian master toko. Master toko ini lebih ke untuk settingan di program POS-nya ini ya. Misalkan seperti PPN, kemudian kayak gini nih, harga jual kurang dari harga pokok tidak bisa dijual. Seperti ini charge-nya untuk kartu kredit atau debit kayak gitu. Kemudian tampilan stroke-nya, footer dan header-nya gitu. Kemudian untuk settingan poin belanja berapa dapat poin 1 kayak gitu. Apakah poinnya nanti berlaku semuanya atau item terpilih gitu. Item terpilih misalkan nanti kita bisa pilih hanya untuk item tertentu, tidak berlaku sembako, rokok kayak gitu bisa nanti disetting. Kemudian apakah poinnya itu nanti akan berlaku cashback, bisa nanti disetting di sini seperti itu. Ini untuk password, untuk settingan otorisasi, misalkan kasir mau batal apakah perlu di password atau bagaimana. Bisa disetting di situ. Kemudian untuk tambahan footer di stroke-nya bisa ditambahin sepanjang-panjangnya di sini. Gitu. Untuk cetak barcode juga bisa. Nanti printernya boleh berbagai jenis merek, itu boleh, tidak masalah. Kemudian fitur transaksi untuk bikin PO ada. Untuk input pembelian seperti ini. Untuk edit pembelian juga bisa. Untuk retur juga bisa. Retur tanpa faktur atau atas pembelian juga bisa. Seperti ini. Kemudian stop 6 untuk penyesuaian stok barang. Jadi hitungnya berapa, nanti di komputernya berapa, nanti bisa disesuaikan di sini. Stop 6 itu juga bisa nanti digunakan untuk stop 6 menggunakan kertas juga boleh. Jadi nanti kayak tadi itu kita nginput ini, kita mau stop 6 di grocery, di kelompoknya makanan. Nah, kayak gini kayak tadi itu. Jadi kita ngeprint stoknya stok biskuit saja. Tampilkan saldo ada saja boleh, dan cetak di formnya boleh juga. Jadi nanti begitu di print hanya yang ada quantity saja yang muncul kayak gitu di kertasnya. Jadi bisa langsung atau bisa stop 6-nya itu tanpa menggunakan kertas atau tanpa ngeprint stoknya. Jadi langsung bisa kita menggunakan ngitung langsung atau pakai alat MDC gitu. Jadi kita scan barangnya, alatnya itu kuantitinya masuk di alatnya tersebut, nanti kita bisa transfer di sini. Seperti itu. Jadi dia akan otomatis menyesuaikan kayak gitu. Nah, ini juga bisa kita klik item-item apa aja yang stoknya muncul. Jadi bisa langsung disesuaikan oleh program gitu. Stop 6. Oke, kalau yang stop 6 tadi itu bisa gunakan kertas juga bisa ya. Kemudian tukar guling atau stop 6 global itu beda fiturnya. Kemudian pelunasan pembelian. Jadi supplier yang punya hutang itu nanti kita punya hutang di supplier itu, jadi kita bisa lunasin nanti. Bisa ceknya itu di laporan supplier, kan kelihatan dia. Rekap hutang supplier. Nah, ini supplier yang kita belinya di mereka itu secara kredit, masih ada kelihatan hutangnya gitu. Jadi nanti kita bisa lunasin di proses pelunasan pembelian. Kalau misalkan pelunasan penjualan, jadi customer kita yang punya hutang di kita gitu, laporan member, rekap hutang member. Nanti di sini kelihatan. Nah, ini crystal reportnya agak problem. Nah, kelihatan di sini siapa-siapa aja yang masih punya hutang gitu.
Pelunasan penjualan. Nah, transaksi penjualan ini untuk edit setoran kasir. Kalau setoran kasirnya ada salah, kemudian batal penjualan bisa, atau penjualan office. Ini penjualan untuk yang menggunakan kertas yang lebar ya, kayak nota-nota supplier gitu. Jadi bisa menggunakan program ini. Penjualan, retur penjualan juga bisa. Kemudian sisanya itu adalah laporan dari semua proses yang kita lakukan di program ini, kayak misalkan laporan stok opnam. Nah, ini tidak ada nih laporannya. Coba kita mundurin lagi. Nah, ini seperti ini laporan stok opnamnya. Kemudian laporan EDP pembelian retur. Ini semua proses yang kita lakukan untuk misalkan pembelian. Nah, ini dia nota-nota pembeliannya. Kalau kita lihat, nah, isi proses input pembelian seperti ini nanti hasilnya. Kalau dia di input tunai, jadi dia adalah hutangnya. Kalau dia di input kredit, nanti ada laporan hutangnya kayak gitu. Nah, seperti ini pembelian beras masih belum lunas. Nah, ini pembeliannya kredit. Nanti ada laporan hutangnya senilai 5.485 gitu. Laporan EDP, laporan returnya juga bisa nanti di sini kalau ada retur. Oke, setelah itu laporan stok. Ini saldo stok detail untuk laporan semua barang. Kita klik ada stok saja. Jadi semua barang nanti kelihatan di sini. Seperti itu. Jadi kita akan tahu berapa nilai stok yang ada di toko kita. Kalau mau lihat khusus nah, ini tadi mau cek stoknya biskuit aja boleh. Jadi semua yang masuk ke biskuit hanya biskuit aja yang muncul gitu. Kemudian stok, kartu stok. Di sini untuk mencari tahu bagaimana histori perjalanan dari stok barang tersebut. Misalkan cukup di-scan aja barangnya di sana sebenarnya di kodenya. Kita mau cari tahu. Jadi seperti ini histori stok barangnya. Kapan dia kejual? Nih ada mutasi nih. Kapan dia kejual? Kalau ada stok opnam, kapan dia disesuaikan akan kelihatan di sini. Jadi program ini sangat kaku dia. Tidak boleh di stoknya. Jadi tidak bisa di klik-klik sembarangan, dalam artian tidak bisa dirubah manual stoknya gitu. Dia hanya akan berubah kalau ada penjualan, ada penyesuaian, ada inputan pembelian kayak gitu. Tidak bisa dia berubah sembarangan. Laporan stok, laporan supplier, kartu hutang, historinya sama juga. Kayak ini rekap hutangnya, hutang-hutang dari supplier ini gitu. Jadi kalau mau lihat historinya bisa di sini. Nah, kayak ini misalkan. Beras Ayu Asih seperti itu ya. Nah, kita mau lihat historinya dia dari bulan April. Akan kelihatan. Nah, ini dia. Kalau mau lebih jauh boleh dilihat seperti itu. Itu historinya. Jadi kita bisa cek, menyesuaikan antara historinya dengan rekapan hutangnya. Kemudian laporan penjualan. Nah, coba kita majuin. Nah, seperti ini dia laporan penjualan per jam. Laporan penjualan per jam, laporan penjualan rekap penjualan. Coba tanggal 1 April.
bisa per kasir atau bisa per transaksi, seperti itu. Laporan penjualan, laba rugi penjualan ini untuk cari tahu laba ruginya langsung itu seperti apa. Kalau ini dia per bulan kelihatan ya. Kalau kita lihat klik bagian tahunnya ini. Kalau kita mau cari tahu detailnya seperti ini, tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 April. Nah, seperti ini. Jadi tanggal 1 itu kelihatan penjualannya berapa, harga pokoknya berapa, jadi labanya berapa. Total selama 1 bulan berapa. Kayak gitu. Kalau mau lihat detail per item bisa di laporan penjualan per item. Misalkan tanggal 1 April sampai dengan tanggal 1 April itemnya apa aja yang laku gitu. Ini pasti bakalan sama dengan laporan yang tadi yang di laporan laba rugi penjualan gitu. Ini untuk melihat detailnya item-item apa aja yang laku gitu. Laporan penjualan banyak lagi di sini pilihannya, nanti bisa cek satu-satu. Yang lebih detail lagi ada di sini di daftar penjualan di bagian pos kasir. Ini untuk menampilkan struk-struk yang keluar, nomor-nomor struknya gitu. Bisa dilihat di sini. Laporan penjualan, sisanya laporan ini laporan member lagi. Nah, seperti ini rekap hutang membernya tidak ada. Per tanggal 1 coba kita tampilkan. Oh, tidak ada juga. Itu laporan member, history member, kita untuk ngecek bagaimana perjalanan si member ini gitu. Oke, misalkan ini dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian kita mau cek, boleh juga. Nah, kelihatan di sini kapan dia bayar, berapa nilai poinnya. Nanti dia pasti akan sama dengan yang ada di master member. Kalau cek ke master member, Ctrl V, nah poinnya kan sama juga. Bisa piutangnya juga tidak ada, masih 0. Kemudian selebihnya tinggal terakhir itu untuk proses backup. Kalau sudah selesai prosesnya malam hari kasir, kita bisa backup seperti itu. Jadi untuk di bagian back office-nya tampilannya seperti ini ya. Kalau untuk di kasir kita akan lanjutkan ke langkah